Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, selamat datang dan bergabung kembali dengan mata pelajaran kita, mata pelajaran ilmu hadis pada siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat tentunya. Sebelum itu, untuk membuka sesi kali ini atau mata pelajaran kali ini, ada baiknya kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya sebelum itu saya akan mengabsen teman-teman semua. Yang pertama Deni Prasetyo. Hadir. Haluful Musyafa. Hadir. Sabra Hasbi. Hadir. Gusti Anagia. Hadir, Pak. Mayang Reno. Hadir. Jaul Fikri. Hadir. Dan terakhir Sidney Ilman Nafi'ah. Saya. Baik, pada siang hari ini untuk melanjutkan materi yang minggu kemarin, kita telah mempelajari pada bab ilmu rijal hadis. Maka selanjutnya pada siang hari ini kita akan memasuki pada bab selanjutnya, yakni tahammul wal ada atau metode penerimaan dan penyampaian suatu hadis. Baik, boleh di share screen. Nah, definisi tahammul wal ada. Secara etimologi, kata tahammul berasal dari kata atau bahasa Arab hamala yahmilu hamlan, yang berarti membawa. Kemudian kata tersebut ditambahkan huruf ta di awal kata dan ditasdid di atas huruf mim, yang berarti mencari atau memperoleh. Dalam istilah ilmu hadis, tahammul berarti keterangan yang membahas tentang cara ulama menyampaikan dan memperoleh hadis dari gurunya. Adapun secara etimologi, kata al-ada berasal dari bahasa Arab ada ya'di, yang berarti menaikkan tugas. Menurut istilah hadis, yang dimaksud dengan sigot al-ada adalah lafaz yang digunakan periwayat dalam menyampaikan hadis kepada muridnya. Nah, maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diambil kesimpulan atau pemahaman bahwasannya secara ringkas, tahammul berarti menerima atau mengambil hadis dari orang lain atau gurunya. Sedangkan ada berarti atau meriwayatkan hadis yang ia peroleh atau peroleh dan menyampaikannya kepada orang yang lain. Selanjutnya, share screen-nya. Kemudian mengenai unsur-unsur dalam riwayatan hadis. Apa sajakah unsur-unsur tersebut? Nah, dalam istilah ilmu hadis atau dalam ilmu hadis lah, dalam dunia ilmu hadis tentunya, bahwasannya unsur-unsur dalam riwayatan hadis meliputi tiga unsur. Yang pertama yaitu tahammul, yang berarti penerimaan hadis dari guru. Yang kedua al-ada, yang berarti penyampaian hadis kepada murid. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu rangkaian periwayat atau silsilatul ruwah atau silsilatul sanad. Nah, selanjutnya, mengenai ragam riwayatan hadis. Perlu diketahui bahwasannya pada masa Nabi SAW dan setelahnya, hafalan merupakan cara yang paling lazim digunakan dan dianggap lebih baik dan efisien dalam periwayatan suatu hadis. Kendati sebagian sahabat atau sebagian ulama lain juga telah banyak merekamnya dalam bentuk catatan-catatan. Oleh karena kebersamaan sahabat dengan Nabi SAW menjadi tolak ukur atau standar periwayatan, serta kemampuan hafalan dan kecerdasan para sahabat tidaklah sama, maka periwayatan hadis ada kalanya dilakukan secara lafzi atau sesuai dengan adanya redaksi hadis yang disampaikan Nabi SAW tanpa diubah atau ditambah redaksi lain sedikit pun. Dan ada pula periwayatan yang dilakukan dengan cara
bil makna atau sesuai dengan makna redaksi yang Nabi sampaikan, meski berbeda bunyi lafadznya. Kemudian selanjutnya mengenai metode-metode dalam riwayatan hadis. Nah, dalam ilmu hadis tentu metode yang digunakan dalam meriwayatkan hadis itu sangat beragam ya. Di sini ada 8 macam. Yang pertama ada al-sima' min lafzi al-syekh, al-qiraah, al-ijazah, al-munawalah, al-kitabah, al-i'lam, al-wasiyah, dan al-wijadah. Kemudian, apa yang membedakan dari ke-8 metode itu? Nah, pertama, al-sima' min lafzi al-syekh merupakan periwayatan hadis dengan cara mendengarkan langsung lafal hadis dari guru atau syekh. Sigot yang digunakan dalam metode periwayatan ini berupa sami'tu, haddasana, haddasani, atau sami'na. Kedua, al-qiraah atau disebut juga dengan arad, merupakan metode periwayatan hadis dengan cara periwayat membacakan hadis dari tulisan atau hafalan di hadapan syekh, ataupun lafaz yang digunakan dalam metode ini adalah qara'tu ala fulan atau qara'a alaih. Ketiga, al-ijazah ialah syekh memberikan izin kepada muridnya untuk meriwayatkan, atau periwayatan ini hampir sama dengan atau meriwayatkan suatu hadis yang kepada muridnya tersebut dengan izin. Nah, kemudian mengenai yang keempat, al-munawalah. Al-munawalah berarti metode periwayatan hadis ini hampir sama, atau hampir sama, bisa dikatakan begitu dengan metode sebelumnya, yakni al-ijazah. Adapun kalimat atau sigot yang digunakan dalam metode periwayatan ini adalah nawalani wa ijazani. Selanjutnya, yang kelima, yakni al-kitabah. Ialah proses periwayatan hadis dengan cara syekh menuliskan apa yang ia dengar kepada hadirin di majelis atau kepada orang yang tidak hadir dengan tulisannya sendiri atau melalui orang lain yang terpercaya. Adapun lafadz al-kitabah adalah kitabu ila fulan. Kemudian yang keenam, al-i'lam, merupakan metode periwayatan hadis dengan cara syekh menginformasikan kepada muridnya bahwa hadis yang ia berikan merupakan hadis yang ia dengar tanpa memberikan izin untuk meriwayatkannya atau meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian untuk lafadznya sebagai berikut, a'lamani syekh bikada. Yang ketujuh, al-wasiyah, yakni ketika seorang syekh berwasiat kepada seseorang yang lain mengenai sesuatu kitab yang ada di dalamnya terdapat hadis yang diriwayatkan olehnya sebelum meninggal atau sebelum ia melakukan perjalanan jauh. Nah, lafadz yang digunakan dalam metode ini biasanya berbentuk ausi ila fulan. Yang kedelapan, al-wijadah, berarti perawi hadis menemukan beberapa hadis dari tulisan syekh yang diriwayatkannya, tetapi periwayat tersebut tidak pernah mendengar atau tidak memperoleh ijazah dalam metode wijadah. Seseorang perawi berkata bahwasanya metode atau lafadz yang digunakan dalam metode ini ialah wajadtu bi khati fulan. Kemudian ini ada contoh atau mengenai redaksi hadis ya. Ini hadis dari Sahih Muslim. Adapun hadis ini mengenai menguap, bahwasanya menguap itu ketika seorang menguap, setan akan masuk ke dalamnya. Tugas kalian di sini, kalian saya suruh mengidentifikasi atau menganalisis manakah lafadz-lafadz tahammul wal ada dalam redaksi hadis ini. Tapi sebelum itu, saya ingin menunjuk salah satu di antara kalian untuk mempresentasikan ulang atau apa yang kalian pahami dari penjelasan saya tadi. Langsung saja ya, kepada Denny, dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Faik. Singkat yang saya dapat dari pelajaran hari ini yaitu tentang pengertian dari tahammul dan ada, bahwa tahammul itu adalah bentuk periwayatan hadis melalui syekh kepada murid, tapi belum disampaikan. Kalau ada itu bentuk periwayatan hadis yang disampaikan guru ke murid
lalu disampaikan ke muridnya lagi. Mungkin kayak gitu Pak Faik. Nah, baik, benar. Tepat sekali ya teman-teman. Selanjutnya, adakah dari teman-teman lain yang mau bertanya atau menyampaikan saran atau apakah yang lain gitu tentang pelajaran hari ini? Silakan. Saya ingin bertanya, ingin bertanya. Ya, satu-satu. Dari berbagai metode periwayatan hadis, manakah metode periwayatan yang paling tinggi derajatnya menurut ulama hadis? Sekian, terima kasih. Baik. Nah, berdasarkan buku ya, buku yang saya baca, buku yang diterbitkan oleh almarhum Bapak Al-Fatih Suryadilaga, bahwasanya dalam buku itu dituliskan mengenai pendapat ulama tentang kedudukan suatu periwayatan yang tertinggi, yakni al-sima. Boleh digeser slide-nya? Lagi? Sudah habis Pak Kembali Faik. ke awal. Kembali ke awal. Kembali. Oke. Masih lagi? Lagi. Nah, dalam makalah ini atau dalam PPT ini sudah saya cantumkan bahwasanya metode periwayatan yang tertinggi kedudukannya dimulai dari al-sima, kemudian al-qiraah, terus selanjutnya al-ijazah, al-munawalah, dan seterusnya. Mengapa demikian? Karena metode ini atau metode al-sima ini dianggap lebih dapat dipercaya gitu ya. Karena metode atau lambang periwayatannya menggunakan hadasana, di mana seorang perawi yang berkata demikian tentu tidak mungkin untuk melakukan atau berkompromi, ya lebih tepatnya melakukan suatu kebohongan dalam periwayatan hadis. Kemudian selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? saya Pak Gustiana Gia. Ya. Saya ingin metode periwayatan hadis manakah yang paling familiar atau paling sering digunakan dalam periwayatan sebuah hadis? Nah, baik. Bisa digeser slide-nya, Mas? Yang di hadis tadi. Lagi. Nah, ini berdasarkan hadis yang saya cantumkan ya. Tapi kebanyakan atau ya kalau digeneralisir memang kebanyakan perawi atau kebanyakan metode periwayatan itu kan beragam, tapi sebagian besar dapat saya katakan bahwasanya metode periwayatan yang paling familiar atau paling banyak digunakan oleh para perawi adalah metode periwayatan al-sima ataupun al-qiraah. Di sini dapat diketahui atau dapat dilihat dari hadis ini bahwasanya hadasani termasuk contoh periwayatan atau lambang periwayatan al-sima. Ada hadasani, ada hadasana, terus ada sami'tu, dan seterusnya. Nah, ini dari hadis ini dapat diketahui, dapat kita simpulkan, atau dapat kita tarik benang merah ya istilahnya, bahwasanya metode periwayatan al-sima atau al-qiraah merupakan metode periwayatan yang paling tinggi kedudukannya, juga paling sering digunakan dan familiar dalam periwayatan sebuah hadis. Nah, barangkali pada pertemuan kali ini pembahasan kita cukupkan dulu sampai situ. Nanti di kemudian atau di minggu ke depan kita akan lanjut pembahasan mengenai ilmu tarikh ar-ruwah. Untuk itu, sebelum saya tutup pertemuan kali ini, adakah dari teman-teman lain yang mau bertanya? Cukup Pak, cukup dimengerti Pak. Cukup ya? Cukup Pak, cukup. Baik. Pak, cukup. Baik. Kita akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu kita dapatkan dapat bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Billahi Amin. khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. Mantap, Pak. Terima kasih.